penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Mas Luki. Mas Luki, ada banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya tadi sudah disampaikan pula, ada penegasan bahwa tidak ada DNA orang lain yang kemudian berada bersama korban. Anda melihatnya? Ya, yang pertama patut kita apresiasi juga kinerja dari Polda Metro yang mulai dari tingkat Polsek, terus kemudian tingkat Polres, sampai kemudian di tingkat Polda, bahkan melibatkan berbagai unsur lainnya seperti itu. Maka saya lebih senang menyoroti ini sebagai salah satu bentuk simalakama policing. Saat kemudian simalakama yang pertama adalah saat kemudian ini tidak sesuai atau kemudian kontra dengan narasi yang berkembang di publik, maka tentu tuntutan pada kepolisian adalah bagaimana transparansi terhadap kasus tersebut. Tapi di sisi lain, saat kemudian ini memenuhi atau kemudian sesuai dengan aspirasi publik, maka pertanyaan berikutnya, ada apa di balik ini semua? Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat dalam tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bareskrim tadi ya, kurang lebih ya, bahwa apa yang kemudian dijawab adalah bagaimana korban meninggal dunia. Tapi di sisi lain akhirnya publik bertanya-tanya, motivasi apa yang melandasi korban mengakhiri hidupnya. Maka tadi juga sudah Pak Guru sampaikan, ada berbagai hal-hal yang seharusnya bisa menjadi salah satu pengungkap, antara lain adalah apakah kemudian signifikansi keberadaan handphone dalam hal ini yang dinyatakan hilang, atau kemudian bisa merekam jejak komunikasi terakhir, atau bahkan rekam jejak pembelian atau transportasi online dari para korban ini bisa memenuhi unsur ada tidaknya pidana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling terpenting kalau dalam konteks ini, interaksi yang terjalin dalam konteks bagaimana inner circle yang kemudian menjadi salah satu bentuk korban berinteraksi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian interaksi dia dengan pihak keluarganya. Dalam konteks tertentu ada satu pola yang hilang di situ. Saat dia dinyatakan sering melakukan sesuatu aktivitas untuk video call dengan anaknya, maka di hari tersebut itu tidak ada. Maka bisa kita lihat adalah terjadi gapping routine activity yang terjadi di sana, bahwa ada satu pola yang kemudian hilang. Maka pertanyaannya ada masalah apa? Ya, begitu. Jika kita ingin menjawab adalah motivasinya. Yang berikutnya adalah dalam konteks ini bagaimana kemudian seseorang yang memiliki dalam tanda kutip ya front stage dalam konteks dramaturgi gitu ya, yang dikenal cukup baik, pribadi yang misalnya secara psikologis dia memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik, kemudian memiliki backset yang ternyata cukup secara psikologis gitu ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nathanael, memiliki kemampuan untuk bisa menahan sisi negatif, itu barriernya cukup rendah. Maka tentu kita berada pada harapan bahwa bagaimana kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian ini bisa mengcounter narasi-narasi yang berkembang dalam konteks front stage tersebut. Jadi tentu tanpa kemudian mengurangi kedukaan terhadap pihak keluarga dan tentu kepada almarhum itu sendiri, maka kita bisa melihat kasus ini kalau tadi sampaikan Pak Guru juga, apakah masuk dalam case close atau kemudian dalam cold case, kasus yang kemudian tidak bisa terpecahkan sampai di kemudian harinya.
Oke, baik. Pak Ugro, kalau dari kacamata penyidik sendiri seperti apa? Tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa memang polisi menyampaikan sosok dari almarhum ini cukup positif begitu ya, tidak mudah mengekspresikan perasaannya. Seberapa penting sebenarnya seorang penyidik menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari korban seperti ini dan kaitannya apa sebenarnya? Iya, sekarang kan pasti pihak keluarga bertanya, mengapa Pak ADP ini meninggal. Ya. Jadi saya sama, mungkin yang dilakukan penyidik sekarang juga cukup maksimal ya sudah ya dilakukan itu. Yeah. Tapi kan pemikiran-pemikiran yang dari sisi lain perlu diakomodir. Yeah. Jadi misalnya gini, saya katakan mobil, misalnya gitu, kan ada mobilnya kesukaan. Kenapa buru-buru jual? Siapa yang beli dan sebagainya? Kan sekarang banyak orang yang misalnya nih ya, diteror dengan mobil, daripada saya diteror, saya lepas saja mobil daripada jadi penyakit bisa. Ya kan? Terus kalau dia memang mau bunuh diri tanpa ada orang yang memikirkan, nggak nyari-nyari lagi dan tidak perlu meninggalkan wasiat atau pesan-pesan perpisahan kepada keluarga, ya semua dihapus dulu lah datanya dulu. Karena apakah bunuh diri yang habis membaca email dan sebagainya surat kemudian bunuh diri, kan nggak mungkin. Kalau niat bunuh diri dari awal sudah ada sejak 2013 tadi, kan mulai dia buang-buang. Dia tidak perlu berprestasi lagi dan sebagainya, tidak perlu melaksanakan tugas membantu warga negara di Turki, yang di Irak dan sebagainya seperti itu. Jadi ini menarik untuk dipelajari ke depan nanti dan menjadi suatu ilmu bukan ilmu ya, untuk satu mengungkap kasus di pusat pendidikan Polri yang di Megamendung tadi. Sehingga kasus-kasus seperti ini menjadi catatan khusus, jangan sampai seolah ada tekanan publik harus buru-buru diungkap. Ya. Jadi itulah yang saya harapkan. Sekali lagi ya, saya tetap berikan apresiasi kepada baik itu Polsek maupun Polres juga tadi yang dikatakan Mas Luki, maupun Polda, termasuk tim forensik dan sebagainya. Cuma pelan-pelan lah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Sebelum itu menjadi suatu kesimpulan yang terakhir yang bulat nantinya. Baik, Pak Ugro. Kalau banyak dari kita meminta polisi untuk transparan begitu ya, sebenarnya transparansi ini seberapa mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian? Adakah hal-hal yang kemudian ini memang sengaja dibatasi untuk setidaknya mungkin salah satunya menjaga perasaan dari pihak keluarga? Ya, kalau sudah berani disimpulkan itu katakanlah sebagai bunuh diri, misalnya gitu ya, ya sampaikan apa adanya ya pada publik. Tapi ada hal-hal yang kira-kira yang termasuk motif Pak yang sangat sensitif mungkin? Motifnya kan belum terungkap. Oke. Ya kan? Tapi mungkin tidak kalau polisi ini sengaja tidak mengungkap karena menjaga perasaan keluarga. Loh, enggak. Motif ini harus terungkap di publik. Iya. Oke. Kan motif bisa dikatakan misalnya gini, saya kurang cocok dengan pekerjaan saya. Tapi di sisi lain dia menikmati pekerjaan waktu membantu warga negara Indonesia di luar negeri itu, dia menikmati nih. Ada apa di situ? Ini perlu didalami lagi. Jadi motif yang paling mendekati dengan kondisi kalau dia bunuh diri, atau kemungkinan motif yang berkaitan dengan kenapa dia dibunuh seperti itu. Ini kan bisa dianalisa secara tajam, kan banyak akademisi, ilmuwan yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, baik. Mas Luki, lagi-lagi kita menghargai bagaimana kemudian kinerja dari kepolisian kita, begitu ya. Tapi tadi sempat disebutkan juga bahwa memang betul ada telepon genggam yang hilang, sekalipun mungkin percakapannya bisa terakses melalui email. Tapi menurut Anda seberapa penting dan juga seberapa mungkin telepon genggam ini membawa petunjuk ke mungkin situasi ataupun juga peristiwa lainnya? Ya, tentu keberadaan telepon genggam ini menjadi signifikan jika memang bukti-bukti digital forensik lainnya gitu ya, dalam hal ini email atau kemudian alat komunikasi lainnya tidak ditemukan. Tapi juga bisa tidak menjadi signifikan jika memang sudah tercapture dengan cukup baik, apalagi riwayat komunikasi dari 13 tahun lalu di laptop dari pihak korban. Nah, yang menjadi menarik juga tadi diskusi dengan Pak Ugro adalah elastisitas inilah yang kemudian seharusnya dijaga pihak kepolisian. Saya pikir bagaimana kemudian tarik-menarik antara tuntutan
dari masyarakat untuk bisa mengungkapkan motivasi ini, itu juga menjadi penting. Tapi di sisi lain juga, kita juga harus memikirkan bagaimana rasa hormat kepada pihak keluarga dan juga kepada pihak almarhum untuk bisa meredam gitu ya, laju dalam tanda kutip gitu, kekepoan netizen kita untuk tidak sekedar menjadikan ini sebagai konsumsi publik semata, tapi kemudian untuk menjadikan ini sebagai konteks pembelajaran bagaimana tekanan-tekanan dalam konteks sosial misalkan, atau kemudian tekanan-tekanan dalam konteks relasi di antara keluarga, atau bahkan dalam konteks pekerjaan bisa menstimulisasi seseorang untuk bisa melakukan perbuatan yang meskipun tidak ada unsur pidana tapi bisa menghilangkan nyawa. Yang kedua tentu bisa kita lihat adalah pendewasaan dalam konteks bagaimana narasi-narasi yang berkembang di media sosial itu tidak lagi menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini pihak kepolisian bahkan telah menghadirkan Kompolnas yang seharusnya berperan sebagai pengawas kepolisian untuk turun hadir dan membantu kasus ini. Tidak hanya itu, tapi juga ada pendekatan yang interdisipliner, berbagai pihak kemudian dilibatkan di sana. Yang ketiga adalah kita juga bisa kemudian menjadikan pihak-pihak terdekat kita sebagai agen-agen bagaimana kemudian untuk bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Tentu untuk bisa menstimulisasi dan kemudian bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang memang terindikasi memiliki tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan kelainan mental misalnya seperti itu ya, dan tidak menjadikan bunuh diri sebagai opsi atau kemudian tindak pidana lain sebagai opsi untuk dapat mengakhiri hidupnya. Oke, baik. Tadi sudah disinggung oleh Mas Luki begitu ya berkaitan dengan tekanan ataupun juga kelainan mental, karena memang tadi sudah sempat disinggung juga dalam rilis. Kita akan mendengarkan seperti apa statementnya dan juga tentunya saya akan meminta tanggapan begitu ya, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Ugro dan juga Mas Luki. Apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda sesaat lagi.